Hai teman-teman, ini merupakan konten serial catatan tulus yang dimana di konten ini gue akan membaca, mengulas, mendiskusikan dengan lu semua catatan-catatan gue yang gue peroleh dari seminar, nonton video, podcast, talk show, ataupun pelatihan, ataupun mungkin gue baca dari buku-buku. Yang dimana sayangnya catatan gue ini tidak bisa dibaca oleh semua orang karena memang ya beginilah gue mencatat teman-teman. Luar biasa katrok catatan gue ini. Ya, mari kita mulai dari catatan yang pertama, teman-teman. Ya, ini disampaikan oleh Profesor Dr. Otto Hasibuan SH MM dalam PKPA STI Hapainan 2021, yang dimana Profesor Otto ini, Pak Otto, membahas materi mengenai fungsi dan peran advokat, yang ini berkaitan dengan sejarah advokat. Di mana advokat ini dimulai sejak zaman Romawi, di zaman Cicero dahulu, di mana para advokat ini dulunya terdiri dari profesi filsuf, politisi, dan juga preator. Yang dimana pada zaman awal-awal dulu, advokat ini mengutamakan pembelaan terhadap konstitusi dan juga pembelaan terhadap kepentingan publik. Makanya dulu advokat ini juga sering disebut sebagai the guardian of konstitusi ataupun public defender. Tak hanya itu, advokat juga sering disebut sebagai primus inter pares. Sehingga seorang advokat itu harus menjadi the best among the best. Ya, itulah yang menjadi kenapa hari ini profesi advokat disebut sebagai officium nobile atau profesi yang terhormat. Nah, menurut Prof. Otto juga, seorang advokat itu penting atau wajib memiliki dua hal. Yang pertama ialah seorang advokat wajib pintar. Kenapa? Karena kalau seorang advokat tidak pintar, maka berpotensi dibodohi oleh aparat-aparat ataupun pihak-pihak lainnya dalam proses penegakan hukum. Namun bukan hanya pintar, menurut Prof. Otto juga seorang advokat wajib jujur. Kenapa? Karena kalau hanya pintar tapi tidak jujur, maka berpotensi kepintarannya disalahgunakan. Baik itu untuk bermain atau membohongi kliennya, ataupun untuk baku atur sana sini. Sehingga seorang advokat wajib jujur dan juga pintar. Nah, Prof. Otto juga menyampaikan hak-hak seorang advokat, yang dimana seorang advokat atau biasa kita kenal dengan istilah hak imunitas, seorang advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata dan pidana di dalam dan di luar persidangan dalam rangka menegakkan hukum dengan itikat baik, yang dimana sebenarnya itu bukan hanya diatur dalam Undang-Undang Advokat, namun ada juga dalam putusan Mahkamah Konstitusi dan juga dalam Undang-Undang Bantuan Hukum. Mari kita lanjut ke selanjutnya. Nah, ini gue agak bingung nih. Nah, ini disampaikan oleh Bang Patra MJN SHLLM yang disampaikan dalam PKPA DPC Pradi Denpasar tahun 2021 dengan materi Hukum Acara Pidana 2. Dalam bagian ini, Bang Patra menyampaikan 3 hal yang paling banyak digunakan dalam upaya hukum banding dalam perkara pidana. Yang pertama ialah adanya fakta-fakta yang tidak dipertimbangkan oleh majelis hakim. Yang kedua ialah unsur-unsur pasal tidak terpenuhi. Lalu yang ketiga, adanya pertentangan antara keterangan ataupun alat bukti yang dihadirkan dalam persidangan. Bahkan menurut Bang Patra, pertentangan-pertentangan tadi baiknya dibuat dalam bentuk matriks agar mudah dipahami dalam dokumen memori bandingnya nanti. Dalam konteks upaya hukum kasasi, ada 2 hal yang paling sering dilakukan atau diuji berkaitan dengan yang pertama ialah penerapan hukum dan juga kehilapan hakim. Jadi ini juga ada satu hal yang menurut saya keren dari Bang Patra. Bang Patra menyampaikan seorang pengacara yang hebat adalah yang sudah 3 kali kalah tapi masih dipakai jasanya. Nah, ini luar biasa. Artinya pada saat seorang pengacara sudah 3 kali kalah tapi jasanya masih digunakan, berarti ada trust yang terbangun. Ada rasa aman yang terbangun antara klien dengan pengacaranya. Sehingga seorang pengacara atau advokat yang hebat menurut Bang Patra adalah yang sudah kalah 3 kali tapi masih dipakai. Sampai ketemu di catatan tulus selanjutnya. Ini mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi saya membaca ulang catatan yang pernah saya tuliskan, dan mudah-mudahan bermanfaat bagi teman-teman semua. Thank you.